Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardi Priadi dengan NIM 1101223069 dari Fakultas Teknik Elektro dan dosen wali Pak Rikman. Di sini saya ingin membahas eh, soal dari mission nomor 1, yaitu diminta untuk ini dia. Untuk informasi departemen dengan kuota departemen 35 hingga 40 siswa, tulis pernyataan SQL untuk mengquery nama departemen, kategori departemen, dan kapasitas departemen. Nah, untuk kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan kapasitas departemen. Nah, di sini saya sudah menyelesaikannya, tapi untuk melihat eh, tabel dari tabel departemen, select semua dari tabel departemen. Nah, ini adalah em, tabel dari departemen, isi tabel dari departemen. Nah, karena yang diminta itu hanya tertentu saja, jadi ini kita kopas, terus. Nah, karena yang diminta itu pada soal eh, nama departemen, kategori, dan kapasitas, maka kita menggunakan departemen underscore name, kategori, dan juga capacity pada select. Lalu untuk from-nya jelas dari TB underscore departemen. Nah, karena diminta datanya itu, kuotanya itu lebih dari 35 atau 35 hingga 40, maka di sini pada where yang diambil itu capacity itu lebih dari 35. Nah, sini order by itu berfungsi untuk mengurutkan data. Nah, karena yang diminta itu diurutkan berdasarkan kapasitas, maka di sini order by capacity karena menurun, maka descending. Di run. Nah, hasilnya sama seperti eh, yang diinginkan atau yang diminta. Lalu untuk nomor 2, di sini tulis pernyataan SQL untuk mengquery nama mata kuliah dari mata kuliah yang memiliki mata kuliah prasyarat dan jenis mata kuliahnya adalah pilihan. Lalu untuk kriteria pengurutan itu ditampilkan dalam urutan menaik berdasarkan nama mata kuliah. Nah, di sini juga saya sudah menyelesaikannya, namun sebelumnya itu kita lihat dulu isi dari tabelnya, yaitu select all dari uh, tabel class. Nah, ini isi data dari tabel class. Lalu ini di copy, terus ini di paste. Bentar, dihapus dulu, lalu jalan. Nah, sini sudah terlihat jawabannya itu sama seperti yang diinginkan. Hmm. Untuk select dan from itu sama seperti nomor 1. Nah, yang membedakan itu di sini ada where pre-attending class underscore class underscore no is not null, dan di sini ada and class type itu sama dengan mata kuliah pilihan. Nah, di sini itu where di sini itu berfungsi untuk mengambil data pre-attending underscore class underscore number atau bisa disebut sebagai mata kuliah prasyarat yang is not null, yang tidak kosong. Kalau lihat dari isi tabel, di sini pre-attending underscore class underscore numbernya itu ada yang null, ada yang berisi. Nah, karena yang diminta di soal itu yang bersyarat, maka kita ambilnya yang tidak kosong. Lalu, di sini ada operator AND, sintaks AND, class type, mata kuliah. Karena tadi diminta juga untuk mengambil mata kuliahnya itu berdasarkan jenis mata kuliah yang pilihan.
Jadi di sini itu menggunakan operator AND karena kita ingin mengambil dua kondisi itu hasilnya benar, bukan salah satu. Kalau salah satu itu menggunakan operator OR di sini, bukan. Lanjut eh, untuk soal nomor 3, tulis pernyataan SQL untuk mengquery nomor dosen dan gaji tahunan dosen di departemen yang gaji tahunannya antara 85 juta won dan kurang dari 100 juta won. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menaik berdasarkan nomor dosen. Nah, sini saya juga sudah menyelesaikan, namun sama seperti sebelumnya, itu select all from table profesor. Profesor. Nah, ini isi dari tabel data profesor. Lalu ini kita copy untuk melihat hasilnya. Run. uh, run. Nah, di sini jawaban saya berbeda dengan hasil yang diinginkan pada soal nomor 3. Di sini kita lihat isinya itu ada 4. Nah, di sini hasil yang diberikan oleh sintaks yang sudah saya bikin itu ada 5. Nah, mengapa berbeda? Karena pada soal itu kan diminta dari 85 juta won dan kurang dari 100 juta won. Nah, tentu saja pada data itu terdapat 95 juta won. Itu kan kurang dari 100 juta won ya. Nah, tapi di sini itu tidak ditampilkan. Jadi menurut saya ini ada kesalahan entah dari hasilnya atau dari soalnya. Namun kalau saya ingin membenarkan sesuai dengan hasil yang diinginkan, maka di sini diganti dari 85 juta won sampai kurang dari 95 juta won agar 95 juta won ini tidak masuk ke dalam hasil outputnya. Berarti sini diganti menjadi 94, misalkan 94 juta won. 90, benar sih. Ini di copy aja. Ini di paste, ini diganti 94. Nah, sini hasilnya udah sesuai dengan yang diinginkan dari hasil. Jadi sini ada dua kemungkinan, entah dari soal ataupun dari hasil yang salah. Namun itu penjelasannya. Lanjut ke soal nomor 4. Tulis pernyataan SQL untuk mengquery nomor mata kuliah dosen yang nomor dosennya P095 atau P102. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mata kuliah. Nah, ini saya juga sudah menyelesaikan nomor 4. Nomor pertama itu sama seperti sebelumnya. Maaf. Select all dari eh, tabel or as profesor. Profesor. Nah, di sini ingin melihat tabel datanya. Nah, ini isi dari tabel data kelas underscore profesor. Nah, ini kita copy paste aja jawaban yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini di running. Nah, bentar, ini dihapus dulu biar kelihatan. Nah, sini sudah terlihat hasil outputnya itu sama dengan hasil yang diinginkan dari soal nomor 4. Nah, untuk select dan from itu sama seperti sebelumnya. Nah, di sini yang membedakan adalah, eh, nah,
Untuk soal nomor berapa? Tiga, dua, dua tadi, itu kan kondisinya itu harus dua-duanya benar. Jadi kondisi ketika prasyarat dan juga jenis mata kuliah itu, jadi satu kebenaran. Nah, pada soal nomor 4 itu diminta yang ada P095 dan juga P102 tanpa memperhatikan yang lain. Jadi di sini where professor number kita ambil P095 or professor underscore number itu P102 dan diurutkan eh, by class underscore number itu descending. Di sini urutan menurun berdasarkan nomor mata kuliah. Kayak gini. Jadi hasilnya ini. Jadi kalau kita misalkan lihat di sini kan banyak ya P039 juga eh, ada banyak gitu. P039 tuh ada satu 2 3 4 atau lebih. Nah, maka P09 pun tidak menutup kemungkinan. Makanya eh, di sini diambil dan dihasilkan datanya itu dari ada 6 1 2 3 4 5 ada 5 hasil ini yaitu termasuk dari P095 dan juga P102 kayak gitu. Jadi kalau misalkan menggunakan operator N di sini hasilnya itu nggak ada karena kalau kita lihat dari tabel ini yang memang benar-benar P095 dan juga P102 tuh ya tidak ada kan dalam kondisi dua sekaligus gitu. Jadi di sini outputnya itu no row selected atau nggak ada gitu. Gitu. Seperti itu untuk nomor 4. Selanjutnya itu nomor 5 yaitu tulis pernyataan SQL untuk mengquery nomor mahasiswa dan nama mahasiswa yang saat ini terdaftar di departemen yang tidak memiliki pembimbing. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mahasiswa. Nah, sini saya juga sudah menuliskan jawabannya. Sini di copy. Eh, sini. Nah, sini. Cuman seperti biasa, kita select all from tabelnya itu tabel dari student untuk melihat isi dari tabel student. Nah, ini adalah isi dari tabel student. Selanjutnya itu eh, kita jawab pertanyaan dari soal nomor 5. Nah, ini jawaban yang sudah saya buat sebelumnya. Jaran. Nah, ini sesuai dengan hasil yang diinginkan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan untuk select dan from itu masih sama seperti sebelumnya. Nah, untuk sini itu where coach underscore professor underscore no is null. Jadi di sini itu ingin mengambil coach professor underscore number itu kan nih yang ini ya. Nah, ini tuh ada hasilnya null. Nah, kalau kita mau lihat eh, apa coach professor number itu, kita lihat di sini di tabel eh, student, tabel student. Nah, ini. Nah, coach underscore professional underscore number itu yaitu nomor dosen pembimbing. Jadi di sini kita mencari yang tidak ada nomor dosen pembimbing dan juga menggunakan operator n pada absence underscore yn untuk mengambil absence underscore yn itu adalah nih status kuliah y untuk cuti. Dan sini saya mengambil n untuk yang tidak cuti. Lalu menggunakan order by student underscore number descending. Jadi hasilnya seperti ini. Itu untuk solusi nomor 5. Selanjutnya nomor 6.
Tulis pernyataan SQL untuk mengquery informasi nilai untuk nomor mata kuliah C47111500 dan nomor mahasiswa M387518 berdasarkan nomor siswa dan nilai. Nah, di sini saya juga sudah menyelesaikannya. Ini untuk nomor 6. Ini seperti biasa, select all dari tabel grade. Tabel underscore grade. Salah. Nah, ini isi dari tabel grade. Lalu kita jawab soal. Ini rapi. Nah, ini nomor mahasiswa M387518 dengan nilainya itu 2,5. Nah, sini untuk sintaksnya itu select eh, sama seperti sebelumnya dan juga from sama. Nah, sini menggunakan operator where class underscore 0 sama dengan C47111500 dan juga n student underscore 0 M387518. Sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini tuh ada operator where dan n yang dimana ini tuh untuk mencocokkan dua kondisi. Jadi kondisi yang pertama itu eh, nomor kelasnya itu atau kelas underscore nolnya itu ini dan student nomornya itu ini gitu. Jadi ketemu hasil outputnya itu eh, nilainya adalah 2,5 kayak gitu. Itu untuk penjelasan soal nomor 6. Selanjutnya penjelasan soal nomor 7 yaitu tulis pernyataan SQL yang mengquery kategori departemen dan menampilkannya seperti output. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan kategori departemen. Nah, di sini saya juga sudah menyelesaikannya. Siapa? Oh, from tabel dari part. Nah, salah. Nah, ini sih dari tabel departemen. Lalu kita jawab soalnya. Oh, nggak rapih. Nah, ini kategori hukum humaniora, ilmu pengetahuan alam dan teknik. Nah, di sini hasil yang saya dapatkan dengan hasil yang diinginkan itu tidak sama. Karena di sini kan diminta untuk urutan menurun. Jadi di sini menggunakan eh, ascending. Namun di sini hasilnya itu ilmu pengetahuan terlebih dahulu, baru humaniora. Kalau kita tahu bahwa huruf abjad itu H dulu, baru I, lalu T. Kalau di sini hasilnya itu I dulu, H baru T. Nah, itu jawaban saya beda dengan hasil yang diinginkan. Saya tidak tahu hasil ini yang salah atau memang sebenarnya ada sintaks lain yang membuat urutannya itu I dulu, lalu H, baru T. Seperti itu. Tapi untuk hasil yang saya dapat itu sesuai dengan urutan menurun, yaitu menggunakan ascending. Seperti itu tuh untuk soal nomor 7. Dan untuk soal terakhir, itu soal nomor 8. Tulis pernyataan SQL untuk mengquery nomor mahasiswa dan nama mahasiswa dari siswa dengan nama belakang Jeong. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menaik berdasarkan nomor mahasiswa. Nah, di sini kita copy paste, pindah ke sini.
Ini. Terus ini di all di X. Kita lihat dulu isi tabel dari tabel student. Jadi sebenarnya sudah, tapi untuk melihat lagi student. Nah, lalu kita jawab soalnya. Maaf, hapus dulu. Nah, ini hasilnya. Untuk hasilnya itu lagi-lagi ada perbedaan dari jawaban yang diinginkan. Kalau di sini kita lihat bahwa eh, sini nama mahasiswa yang pertama itu Jeong Wan Reol, terus yang kedua itu Jeong Gi Won, dan yang ketiga itu Jeong Ki Won. Nah, dari isi data dari tabel student itu sudah saya cari tidak ada yang namanya eh, Jeong Ki Won, adanya itu Jeong Gi Won. Nah, sini hasil saya berbeda, namun saya memiliki solusinya, yaitu saya eh, memberikan sintaks update. Jadi saya merubah dulu yang tadinya Jeonggiwon menjadi Jeongkiwon. Ini dihapus dulu. Kita menggunakan sintaks update. Nah, update dari tabel student, set, atau kita menginginkan apa yang dirubah. Set student name, yaitu Jeongkiwon. Kemana? Where? Ke student number eh, nomor M378146. Sini kan. Yang tadinya Jeong Giwon itu kan nomor mahasiswanya 378146. Mau kita rubah ke Jeong Kiwon. Ini kecil aja. Kecil. Nah, Jeong Kiwon. Lalu di run. Nah, sini satu row updated. Terus kita masukin sintaks yang sebelumnya. Kita running lagi. Bagus dulu biar kelihatan. Nah, nih. Di sini sudah berubah yang tadinya Jeong Giwon menjadi Jeong Kiwon. Nah, itu hasilnya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang jawaban dari mission yang pertama untuk uh, fundamental Oracle yang ada 8 soal. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.